Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi allafa bil islami baina qulubil mu'minin والذي أوجب الاتحاد في كتابه المبين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Baru saja tiang pelunggu melewati bulan Rabiul Awwal, bulan kelahiran Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak umat Islam yang melakukan perayaan Maulid tersebut. Tetapi kalau merayakan Maulid tujuannya adalah untuk mengenang perjalanan kehidupan beliau yang luar biasa, perjuangan membawa agama Islam, perjuangan mengeluarkan umat manusia dari alam kegelapan menuju kepada cahaya yang terang benderang. Kalau itu tujuan dari perayaan Maulid, begitu juga kalau tujuan merayakan Maulid untuk memicu dan memacu semangat kita meneladani beliau, baik dari sisi kepribadian beliau maupun dari sisi pesan-pesan dan ajaran beliau, maka tidak perlu menunggu bulan Rabiul Awwal. Sering-sering saja kita berkumpul, bersilaturahim, merayakan Maulid Nabi kalau tujuannya seperti itu. Kita jadikan acara perayaan Maulid Nabi itu sebagai sarana untuk mengaji tentang sirah perjalanan hidup beliau, mengaji tentang Nabi, kepribadian beliau, Nabi, pesan-pesan beliau, Nabi, ajaran-ajaran dan anjuran beliau. Maka pada malam ini bisa saja kita juduli merayakan Maulid Nabi. Isinya itu adalah mengenang Nabi, bagaimana suka duka kehidupan beliau ini. Banyak sekali suka duka, mungkin lebih banyak dukanya kehidupan daripada Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita niki tidur di atas kasur yang bagus lah begitu, ada yang empuk, ada yang kurang empuk, pokoknya bagus. Tetapi Nabi kita ini tidur di atas jalinan pelepah kurma, kelabang. Kamu mikir kan daun kelapa yang kita jalin, yang kita pakai bikin tetaring itu. Nah, kalau Nabi ini jalinan pelepah kurma itu yang dijalin, nah itulah alas tidur beliau. Sehingga Nabi Teniki kalau bangun dari tidur membekas
tanda-tanda jalinan pelepah korma itu di punggung beliau. Niki alas tidurnya sebagian besar atau semua kita mungkin lebih bagus dari alas tidur beliau. Nah, para sahabat menyaksikan itu prihatin. Lalu sahabat bertanya, menawarkan, ya Rasul, lawit takhadna laka wiqa'an, bagaimana kalau kami bikinkan engkau kasur yang lebih baik? Apa kata Nabi? Mali walid dunia, untuk apa saya bermegah-megah dengan kehidupan dunia? Dia mele ni, tak mau. Ma ana fid dunya illa qarakibin istazalla tahta syajarah summa raha wa tarakaha. Saya di dunia ini, kata Nabi, seperti orang yang sedang bernaung di bawah pohon. Dek nak dengan bernaung selama-lamanya. Seberak doang kita niki pada bernaung. Summa raha wa tarakaha. Kemudian yang bernaung itu akan pergi dan meninggalkan pohon tempatnya bernaung itu. Jadi di dunia ini kita hidup sementara. Itu penegasan Nabi. Untuk apa saya bermegah-megah? Untuk apa saya bermewah-mewah? Nah, kita juga kan begitu, Bapak Ibu sekalian. Hidup kita di dunia ini seperti orang yang bernaung di bawah pohon. Tidak ada orang bernaung selama-lamanya. Berarti tidak ada orang yang hidup di atas dunia ini selama-lamanya. Pasti akan meninggalkan dunia ini. Seperti orang yang bernaung meninggalkan tempat dia bernaung. Setelah di dunia ini kita kemana? Ke kampung halaman yang sesungguhnya. Di mana kampung halaman yang sesungguhnya? Kampung akhirat. Itulah kampung kita yang sesungguhnya, kampung yang abadi. Dunia ini apa ya? Kita mondok saja ini. Seperti orang yang pergi ke pondok pesantren nanti pulang dia. Makanya jangan habiskan waktu untuk urusan dunia. Bagi waktu sebaik-baiknya juga untuk urusan akhirat. Ya. Ada orang dari luar Mataram, ya, makin dia tinggal di Mataram. Berpuluh-puluh tahun dia ada di Mataram. Lalu ketika Lebaran dia tidak pulang ke kampung halamannya. Sekian kali Lebaran dia tidak pulang ke kampung halamannya. Sementara orang kalau Lebaran senang pulang ke kampung halamannya. Lalu dia ditanya, kenapa bapak tidak mau pulang ke kampung halaman? Saya tidak punya rumah di kampung halaman. Saya tidak punya anggota keluarga yang akan menyambut saya di kampung halaman. Yang senang pulang ke kampung halamannya di luar Mataram itu ada rumahnya di situ. Ada orang-orang yang menyambut kepulangannya. Saya tidak ada. Makanya sesusah apapun hidupnya di Mataram, ya, dia tidak mau pulang ke kampung halamannya. Tidak ada rumahnya, tidak ada orang yang akan menyambutnya. Berat dia pulang ke kampung halaman. Nah, kita jangan sampai kita berat meninggalkan dunia ini. Karena apa? Karena di akhirat kita tidak punya rumah. Di akhirat kita tidak punya istana. Di akhirat tidak ada yang akan menyambut kita. Dia melarang dengan mati rembat. Berat dia karena takut dia karena amal ibadah dan amal-amal kebajikan
yang di akhirat nanti diganti dengan istana oleh Allah, diganti dengan rumah oleh Allah, diganti dengan bidadari dan pelayan-pelayan lain yang akan melayaninya, itu dia tidak punya. Nah, makanya ada yang punya teman dengan bangga dia bercerita, alhamdulillah saya beli rumah lagi di mana itu, Tembolak itu, di sana gitu, ya, di sana. Saya beli rumah lagi di Tembolak. Loh, rumahnya berapa sekarang? Makin ya 3 rumah saya. Lah, dia punya anak 2 orang, tapi memiliki rumah 3. Berarti 2 rumah itu nganggur. Itu dia banggakan punya rumah 3. Lalu saya tanya, punya rumah di dunia banyak. Sekarang saya tanya, apakah sudah punya rumah di akhirat? Bingung dia menjawab. Loh, kita tak selamanya hidup di dunia ini. Nanti kalau kita pulang ke akhirat, di mana rumahnya? Di situ. Persiapkan juga rumah kita di akhirat. Jangan habiskan harta benda dunia ini untuk berfoya-foya. Membeli kasur yang empuk, yang mahal, membeli mobil yang mahal, membeli rumah-rumah yang banyak. Itu yang tidak dimaui oleh Nabi kita. Sementara kita di dunia ini, lebih baik harta untuk beli barang-barang yang mewah itu ganti saja, beli barang-barang yang sederhana, sisanya itu infakkan, sedekahkan. Dia sudah menjadi rumah nanti di akhirat. Jadilah orang yang dermawan. Inna fil jannati baitan yuqalu lahu baitul asliya. Di dalam surga itu ada satu istana dinamakan dengan Baitul Asqiya, istana untuk orang-orang yang dermawan, istana untuk orang-orang yang gemar berinfak, gemar bersedekah. Punya uang 50 juta, habis dipakai beli motor merek ini, dipakai beli barang-barang yang mewah, habis 50 jutanya itu. Maka hanya dinikmati di dunia. Tidak ada sedikit pun dari yang 50 juta itu bisa menjadi istananya, bisa menjadi rumahnya di akhirat nanti. Coba tarik 10 juta atau 5 juta, masukkan ke masjid, masukkan ke pondok-pondok pesantren, kasih fakir miskin, itulah yang berubah. Itulah yang akan berubah nanti menjadi rumah kita, istana kita di akhirat. Nah, marak nikah maksud dari Nabi kita, dikasih kasur yang empuk dia tak mau. Saya cukup dengan yang ada saja. Nah, itu di antara kisah hidup dari Nabi kita. Kemudian ketika beliau sakit, ya, sakit yang membawa kepada wafatnya beliau. Di malam wafatnya Nabi kita niki, harta yang ditinggalkan cuma 7 dirham. 7 dirham. Lah sekarang orang banyak meninggalkan harta ketika dia meninggal dunia. Sampai-sampai ahli warisnya begejuk memperebutkan hartanya, bertengkar. Nabi kita ini cuma 7 dirham. Yang 7 dirham itu pun sudah dipesankan agar Sayyidina Ali nanti mensedekahkannya. Dalam keadaan sakit, Nabi Teniki berkata kepada istrinya Aisyah, "Ya, sak 7 dirham nika sudah disedekahkan oleh Ali atau belum?" Terus Nabi mendorong agar 7 dirham itu diserahkan ke Ali untuk disedekahkan. Akhirnya Ali bawa 7 dirham itu disedekahkan 0,0, tidak ada yang ditinggalkan oleh Nabi. Bahkan di malam wafatnya itu, untuk menyalakan lampu saja tidak punya minyak. Tidak punya minyak, Bapak Ibu sekalian.
Sampai-sampai Aisyah meminjam minyak, ya, meminjam minyak untuk menyalakan lampu di malam wafatnya beliau. Ya susah Nabi tadi. Makanya beliau pernah bersabda, kalau kalian susah di dunia, ingat kesusahan itu. Kalau kalian mengalami musibah di dunia, ingat musibah yang aku alami ketika hidup. Dia lebih besar saja kesusahanku, dia lebih besar saja musibah-musibahku. Karena orang itu dikasih musibah sesuai dengan tingkat keimanannya. Oh, semakin tinggi keimanannya, semakin besar musibah yang ditimpakan oleh Allah sebagai ujian baginya. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah kalian menyangka orang itu dibiarkan saja berkata aku beriman, sementara dia tidak diberikan ujian dan cobaan? Nah, jadi Allah itu menguji iman kita dengan kita diberikan cobaan-cobaan dalam kehidupan dunia ini. Apakah kita sakit, apakah kita mengalami kerugian, atau ada orang yang membohongi, menipu kita, apakah dengan kecelakaan, jatuh dari kendaraan dan segala macam. Itu memang ujian untuk orang-orang yang beriman. Nah, kalau ini tujuan kita memperingati Maulid, sering-seringlah memperingatinya untuk mengenang kisah-kisah kehidupan beliau yang bisa menjadi penyemangat kita semua. Nah, kemudian kepribadian beliau perlu kita ketahui. Manusia seperti apa Nabi yang sering diperingati maulidnya oleh kaum muslimin? Kepribadiannya, prakteknya niki, watak, tabiat, akhlaknya seperti apa? Itu perlu kita contoh. Karena qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Wahai Muhammad, katakan kepada kaummu, kalau kalian itu cinta kepada Allah, ikuti aku terlebih dahulu. Siapa yang cinta kepada Allah, ikuti Nabi Muhammad SAW. Baru Allah akan membalas dengan mencintai kita semua. Jadi kalau mau Allah mencintai kita, ikuti teladani Nabi Muhammad. Apanya yang kita teladani? Kepribadiannya bagaimana? Ya. Nah, kepribadian Nabi ini banyak, tetapi bisa kita simpulkan sebahagian saja di dalam Al-Quran surah At-Taubah, ya, di bagian akhir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang seorang rasul kepada kalian semua. Praktik rasul niki marak nabi. Kepribadian rasul niki seperti apa? Azizun 'alaihi ma 'anittum. Dia lebih susah kalau kalian mendapatkan kesusahan. Dia lebih menderita kalau kalian mendapatkan penderitaan. Dia perasik. Dia gampang kasihan. Kalau ada orang lain susah, dia lebih susah. Ada orang lain menderita, dia lebih menderita. Itu kepribadian Nabi. Susah melihat orang lain susah. Kalau kita kadang-kadang senang melihat orang lain susah. Harisun 'alaikum. Rasul itu sangat menginginkan keselamatan untuk kalian. Bil mu'minina raufur rahim. Rasul tersebut cinta dan kasih sayang kepada orang-orang yang beriman. Ada 3 kepribadian beliau di dalam ayat ini. Pertama, susah melihat orang lain susah. Ya.
Sehingga karena beliau susah melihat orang lain susah, selalu ingin memberikan bantuan, selalu ingin memberikan pertolongan kepada orang-orang yang susah. Padahal beliau sendiri bukan orang kaya. Kasurnya saja seperti tadi, jalinan pelepah-pelepah. Tapi ada riwayat menjelaskan Nabi teniki amun memberikan bantuan kepada orang lain ajwada minar rihil mursalah, lebih cepat ketimbang angin yang kencang. Munara dengan yang tolong lek Nabi teniki, kalau beliau ada saat itu langsung dikeluarkan dikasih. Amun teniki kan barang jerak zuhur, jerak zuhur datang, barang jerak asar. Jerak asar, barang jerak maghrib datang lemak, wah burung jadinya. Itu kita. Padahal kita mampu sebenarnya untuk memberikan itu. Tapi kita kadang-kadang mengulur-ulur pemberian bantuan itu. Nabi kita ini bukan orang kaya, tapi ketika memberikan bantuan dia lebih cepat daripada angin yang kencang. Nah itu kalau kita susah melihat orang lain susah. Jadi jamaah sekalian, iya waktu ini kita harus susah melihat warga masyarakat kita susah. Munara warga masyarakat kita sakit, ikut kita merasakan sakitnya. Munara warga masyarakat kita tertimpa musibah, ikut kita tertimpa musibah itu. Datangi dia, berikan hiburan, berikan penguatan supaya tidak down semangatnya. Itulah pribadi orang-orang yang beriman. Masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamasalil jasadi idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahri wal humma. Perumpamaan orang-orang yang beriman dalam hal kasih sayang di antara mereka, kecintaan di antara mereka, kelemah lembutan di antara mereka, seperti satu tubuh. Mana satu tubuh? Apabila ada satu saja anggota tubuh yang tertimpa sakit, sekujur tubuh nanti akan ikut merasakan sakitnya, tidak bisa tidur dan terserang demam yang panas. Coba kalau ada tertusuk duri kakinya tadi sore, bareh, ya agak malaman sekedi, semua anggota tubuh ikut merasakan sakitnya. Demam, kita panas sekujur tubuh, tidak bisa tidur kita. Padahal yang sakit itu kaki kita, tapi seluruh anggota tubuh ikut merasakan sakitnya. Itu pribadi orang-orang yang beriman. Munara warga masyarakat kita yang beriman sedang sakit, berusahalah kita untuk meringankan sakitnya itu. Jangan kita riang gembira, apalagi tertawa terbahak-bahak dengan kesusahan, penderitaan dan kesakitan-kesakitan yang diderita oleh saudara-saudara kita. Itu bukan pribadi orang yang beriman. Itu yang pertama di ayat ini. Yang kedua, kepribadian Nabi kita yang kedua di ayat ini, harisun alaikum, sangat menginginkan kalian semua mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Dan Nabi mendoakan kita umatnya ini agar selamat dunia dan akhirat. Ini kita contoh Bapak Ibu sekalian, pada saling doa. Berikan doa kita yang terbaik untuk warga masyarakat kita. Pelungguh mau kemana makin, tiang mau berdagang, mudah-mudahan dia sukses, dagangannya laris, sehat walafiat, terhindar dari musibah-musibah. Pulang kembali bertemu keluarga dalam keadaan dapat keuntungan, dalam keadaan selamat. Seperti ini yang harus kita miliki, ya kepribadian Nabi. Jangan kita menginginkan orang lain mendapatkan kerugian. Jurmati rugi, jurmati trik numpas, tidak boleh. Kita harus saling mendoakan.
Ketika Aisyah melihat Nabi kita itu dalam keadaan riang gembira, di satu saat Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ud'ullah li." Doa yang enggak matian ya Rasul. Jadi istri minta doa kepada suaminya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi angkat tangan. Allahumma ighfir li Aisyah ma taqaddama min dhanbiha wa ma ta'akhkhar, ma asarrat wa ma a'lana. Ya Allah, ampuni Aisyah. Ampuni dosa-dosanya yang terdahulu, ampuni dosa-dosanya yang terkemudian, ampuni dosa-dosa yang dia lakukan secara sembunyi atau terang-terangan. Gembiralah Aisyah dengan doa itu, doa ampunan dari semua macam dosa. Gembira luar biasa. Nah, Nabi kita bertanya, ayasurruki doai, Aisyah, apakah doaku ini membuat kamu riang gembira? Ya, doamu ini luar biasa, membuat saya riang gembira ya Rasul. Mendengar itu apa kata Nabi? Wallahi innaha la du'ai li ummati fi kulli shalah. Demi Allah, itu adalah doaku untuk umatku setiap aku selesai melakukan sholat. Ternyata setiap Nabi teniki selesai sholat, kita umatnya ini didoakan, ya Allah, ampuni umatku, ampuni dosa-dosa umatku yang terdahulu, ampuni dosa-dosa umatku yang terkemudian, ampuni dosa-dosa umatku yang dia lakukan secara sembunyi atau yang dia lakukan secara terang-terangan. Luar biasa kepribadiannya, selalu mendoakan kita. Makanya kita ikuti kepribadian ini, kita saling doa, berikan doa yang terbaik untuk sesama kita agar kita semua sukses. Kalau kita semua sukses, maka semua bisa berpartisipasi, semua bisa memberikan sumbangsihnya, semua bisa memberikan infak sedekahnya untuk kegiatan-kegiatan keagamaan maupun kegiatan-kegiatan sosial yang sedang kita lakukan. Kalau semuanya sukses, gampang kita mengumpulkan dana untuk membangun sarana-sarana pendidikan, sarana-sarana ibadah, atau untuk membantu anak-anak yatim dan lain sebagainya. Makanya kita saling doa supaya kita semua sukses sehingga bisa berperan di dalam kegiatan-kegiatan yang baik. Kemudian kepribadian yang ketiga, bil mu'minina raufur rahim. Nabi kita ini cinta dan sayang terhadap orang-orang yang beriman. Di samping mendoakan orang-orang yang beriman, Nabi kita ini cinta dan sayang kepada orang-orang yang beriman. Makanya kita juga harus begitu. Makin yang perlu kumpul, marah niki, ya munculkan semangat untuk saling cinta mencintai. Apalagi kalau kita cinta mencintai dengan sesama makhluk yang ada di atas muka bumi, yang ada di langit itu mencintai kita. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangi makhluk yang ada di muka bumi, yang ada di langit akan menyayangi kalian. Ya. Itu Uwais Al-Qarni, pemuda yang miskin, sangat sayang kepada ibunya. Ya, dialah yang menggendong ibunya dari Yaman ke Makkah karena ibunya ingin berangkat haji. Dia tidak punya ongkos, digendong ibunya. Ya, digendong ibunya ke Makkah, kurang lebih 600 kilo. Ya, 600 kilo jauhnya perjalanan itu. Dia gendong ibunya. Uwais Al-Qarni sangat cinta kepada ibunya. Dan ketika Uwais Al-Qarni ini wafat, ramai sekali yang mengantarkan jenazahnya. Padahal dia bukan orang populer, dia bukan orang terkenal. Heran, kok ramai sekali yang mengantar jenazah Uwais Al-Qarni. Ternyata penduduk langit turun mengantar jenazah.
Dia tidak populer di atas dunia ini, ya, tapi dia populer di langit sana. Malaikat-malaikat turun menyaksikan proses pengurusan jenazahnya. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangi makhluk yang ada di muka bumi, maka yang ada di langit sana akan menyayangi kalian. Ini kepribadian Nabi. Bahkan saking cintanya kepada umatnya, Nabi kita ini rindu ingin bertemu dengan umatnya, ingin bertemu dengan saudara-saudaranya. Wadidtu law anni laqitu ikhwani, kata Nabi. Saya rindu bertemu dengan saudara-saudaraku. Ya. Saya rindu bertemu dengan saudara-saudaraku. Sahabat-sahabat yang ada di sekeliling beliau berkata, loh, kan kami ini saudara-saudaramu, kami dekat denganmu. Lalu saudara-saudaramu yang mana yang engkau rindu berjumpa dengannya, ya Rasul? Ternyata Nabi kita menjawab, antum ashabi, kalian semua ini sahabat-sahabatku. Walakinna ikhwani alladzina amanu bi wa lam yarawni. Tetapi saudara-saudaraku adalah mereka yang beriman denganku tapi tidak pernah berjumpa denganku. Kita yang dimaksudkan itu. Kita yang beriman kepada Nabi padahal kita tidak pernah berjumpa dengannya. Nabi yang pelumpuh peringati maulidnya itu merindukan pelumpuh sakit sebagai saudara-saudaranya. Nabi ini makhluk yang paling mulia, tapi dia merindukan kita, dia mencintai kita. Mari kita ikuti kepribadiannya. Mari kita saling cinta mencintai karena Allah. Mari kita merindukan untuk bertemu satu dengan yang lain. Dan pengajian pada malam ini salah satu sarana untuk kita melepas kerinduan kita satu dengan yang lain, karena kita bisa berkumpul dalam jumlah yang besar seperti ini. Ya, inilah kepribadian dari Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Ya, susah melihat orang lain susah, lalu dia membantu mereka. Ya, menginginkan keselamatan untuk orang lain. Ya, didoakan sudah mendapatkan keselamatan. Kemudian cinta terhadap orang-orang yang beriman. Mari kita saling cinta mencintai. Jam pira hadis ini? Hah? Sudah ada isan itu? Karim? Oh belum. Nah kemudian ini berkaitan dengan kepribadian beliau yang perlu kita ikuti. Berikutnya berkaitan dengan pesan-pesan beliau yang perlu kita ikuti. Wah, pesan-pesan beliau ini banyak, ya. Karena hadis-hadis beliau ini kan jutaan banyaknya. Makanya rajin-rajin mengaji jamaah sekalian, biar kita banyak mengetahui apa pesan-pesan daripada Nabi ini. Ya, di Masjid Baitur Rahman, lingkungan Mas Mutiara di Skarbela, itu yang bukakan dia Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah. Jadi hadis-hadis Nabi yang terpilih. Di situ ada sekitar kurang lebih 1000 hadis di situ. Ya 1000 itulah pesan-pesan dari Nabi. Ya, pelungguh jamnya sama ini kan. Cuma dia pada Isya, di sini pada Maghrib. Banyak yang dari Dasar Nagung, dari luar Skarbela datang ke situ mengikuti pengajian. Ya, sayang kita punya jadwal yang sama, tapi yang belum mulai di situ. Setelah libur di bulan Maulid, di perayaan Maulid kemarin, insyaallah malam Sabtu yang akan datang sudah kita mulai pengajian di Masjid Baitur Rahman ba'da Isya dan ba'da maghribnya di Masjid Darul Jihad Karangkuli. Tapi pada kesempatan ini tiang miring satu saja kita renungkan, ada pesan Nabi kita. Amun terenungan pesan Nabi yang satu ini, Masya Allah, tenang hidup kita. Ya, apa pesan Nabi? Ini tidak ada dalam hadis riwayat Imam Muslim.
Ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min in asabathu syarrahu syakar fakana khairan lah wa in asabathu dharrahu sabar fakana khairan lah. Mengagumkan urusan dengan sak beriman niki, semua urusan yang dia hadapi bernilai kebaikan, dan itu tidak terjadi kecuali kepada orang yang beriman. Mengagumkannya bagaimana? Kalau orang yang beriman itu mendapatkan keberuntungan, lalu dia bersyukur, maka bersyukurnya itu menjadi kebaikan. Tapi kalau orang yang beriman itu mendapatkan kerugian, lalu dia bersabar, maka sabarnya itu menjadi satu kebaikan. Ini narak masalah kata Nabi. Belum usah miliki untung atau rugi, tidak ada masalah. Tidak ada masalah kalian itu sakit, kalian itu sehat atau sakit, kalian itu senang atau susah, kalian itu sukses atau gagal. Tidak ada masalah, semua bisa bernilai kebaikan asal tepat cara mensikapinya. Amun terberuntung, amun tersehat, amun tersenang, amun tersukses, banyak-banyak bersyukur. Amun terugi, amun tersakit, amun tersusah, amun tergagal, bersabarlah. Karena semua itu ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya saya jua yang malam niki sedang dapat keberuntungan, sedang sehat, sedang senang, sedang sukses, banyak-banyaklah bersyukur. Berbentang bersyukur tidak cukup dengan alhamdulillah, tapi tingkatkan amal ibadah, tingkatkan amal-amal kebaikan. Itu cara kita bersyukur yang sesungguhnya. Ya, lebih banyak mengaji, lebih banyak baca Al-Quran, bagi yang mendapatkan keberuntungan, bagi yang sehat. Ya. Kemudian siapa yang sedang mendapatkan kerugian, yang sedang sakit, yang sedang susah, yang sedang gagal, bersabarlah. Bersabarlah. Karena innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah akan menyempurnakan pahala orang-orang yang bersabar tanpa dihitung-hitung. Sebenarnya kita dikasih kerugian, dikasih sakit, dikasih susah, dikasih gagal oleh Allah, karena Allah hendak memberikan ganjaran pahala yang besar kepada kita. Amun terbau sabar. Nah, jadi langkah pertama bagi yang mendapatkan kerugian, mendapatkan kegagalan, mendapatkan kesusahan, sabar. Kemudian tetap berikhtiar supaya kerugian itu berakhir dengan keberuntungan. Misalnya siapa yang sedang berdagang, dia wah mau bati, dia rugi diri, sabar, tapi tetap berdagang, tetap berikhtiar, supaya kerugian itu nanti berubah menjadi keberuntungan. Jadi siapa yang berdagang lalu dia rugi, sabar dia. Ini kan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala supaya saya dapat pahala. Tetap dia berdagang, ya, supaya menanti kelapangan yang datangnya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata seminggu kemudian baru dia mendapatkan keberuntungan. Setelah menunggu 1 minggu baru dia dapat keberuntungan. Menunggunya selama 1 minggu itu dipandang beribadah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang sakit lalu dia bersabar, berusaha dia ke dokter, ya, bersuntik, minta obat-obatan ke dokter, berikhtiar supaya sakitnya itu hilang. 1 bulan dia menunggu, ternyata datang kelapangan daripada Allah, sembuh dia. Maka 1 bulan dia menunggu kesembuhan itu, dia dianggap beribadah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amun terlandasi dengan sabar. Nah, ini yang dimaksud oleh
hadis Nabi, intizarul faraj minallahi ta'ala ibadah. Menanti datangnya kelapangan daripada Allah Subhanahu wa taala itu dianggap beribadah. Asal tatakan niki sabar. Ya. Jadi ya Allah, orang yang sakit selama dia sakit itu sampai sebelum dia sembuh itu dia beribadah saja, menunggunya itu. Menunggu kesembuhan beribadah. Menunggu keberuntungan beribadah. Menunggu kesuksesan setelah gagal sekian kali itu dianggap beribadah oleh Allah. Asalkan peristiwa dia merugi, peristiwa dia sakit, peristiwa dia gagal itu disikapi dengan sabar, lalu tetap dia berikhtiar. Intizarul faraj minallahi ta'ala ibadah, menunggu kelapangan yang datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala itu dianggap beribadah. Gampang temu pahala ni ternyata asal kita tahu caranya. Bahkan lanjutan hadis ini, faman radiya bil qalili minar rizqi radhiyallahu ta'ala anhu bil qalili minal amal. Barang siapa yang reda dengan sedikit rizki yang dia dapatkan, Allah reda kalau hanya sedikit amal yang bisa dia lakukan. Nah, saya mau rizki sedikit dan dia reda, Allah pun reda kalau orang itu hanya bisa melakukan amalan-amalan yang sedikit. Apalagi rezeki kita sedikit, kita reda, kemudian amalan-amalan kita banyak. Ya Allah, luar biasa keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan biasanya saya rezekinya segede, dia rajin jok masjid. Dia lu ini hitung-hitung. Ya. Siapa yang rezekinya sedikit, malah dia yang banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal yang rezekinya sedikit, Anda beribadah sedikit saja Allah reda. Sekarang yang jadi masalah, yang rezekinya banyak malas beribadah. Ini bukan keredaan Allah yang dia dapatkan, kemarahan Allah. Ya, sama dengan seorang majikan, kamu kok malas bekerja ya? Gajimu paling tinggi dibanding karyawan-karyawan yang lain. Dimarah kita sama Allah, sudah dikasih rezeki yang banyak, tapi kita beribadah yang ogah-ogahan, malas-malasan. Ya. Nah, jadi pesan Nabi kita ini, ya, kalau dapat keberuntungan banyak-banyak bersyukur, kalau dapat kerugian banyak-banyak bersabar. Kalau sehat banyak-banyak bersyukur, kalau sakit banyak-banyak bersabar. Ya, gampang ini, gampang diucapkan. Ya. Tinggal bagaimana kita merenungkan untuk bisa mengamalkannya. Mungkin kalau pelungguh pulang dari pengajian ini kan pengajian yang ringan. Pelungguh pikir bagaimana bagaimana cara saya agar bisa mengamalkan pengajian yang disampaikan oleh Bapak Haji Mujibur Rahman. Kita sudah paham. Namun pengajian sak berat-berat, malah tiang ngaji layak, ngaji nahwu, ngaji sorof, ngaji kitab balagah, ngaji kitab apa itu ilmu arud, ya, al-mukhtasar syafi, ya, fi bayanil arud wal qawafi. Itu begitu selesai ngaji nyampe rumah, gimana cara memahaminya? Itu pikiran kita berbeda, tanpa paham pengajian ini. Tapi kalau pengajian ringan-ringan seperti ini nyampe rumah berbeda, tanpa amalan. Praktekkan isi-isi pengajian yang di masjid tadi. Artinya kalau dapat keberuntungan kita bersyukur, kalau dapat kerugian kita bersabar. Kan ada diceritakan oleh seorang ulama, ya, ampura niki sepasang suami istri. Istrinya cantik luar biasa, tapi suaminya jelek luar biasa. Nah, berbanding terbalik. Istrinya cantik luar biasa, suaminya jelek luar biasa. Tapi kata ulama, suami istri itu masuk surga. Masuk surga suami istri itu, kata. Ditanya ulama itu bagaimana suami istri ini bisa masuk surga? Yang istrinya cantik luar biasa, yang lakinya ini jelek luar biasa.
suami itu akan masuk surga kalau dia bersyukur karena mendapatkan istri yang cantik. Terus yang istri itu masuk surga kalau dia bersabar mendapatkan suami yang seperti itu. Ya. Syukur dan sabar itu saja kata kuncinya. Cuman sekali lagi memang gampang disebut titik. Tapi untuk mengamalkannya perlu perjuangan. Makanya pulang dari pengajian ini, bagaimana saya mempraktikkan bersyukur kalau dapat keberuntungan, bersabar kalau mendapatkan kerugian, semuanya akan bernilai kebaikan. Itu saja. Ya, Bapak Ibu sekalian, maraniki pengajian umum yang dapat yang sampaikan, semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma najjina minal ghammi ya munjiyal mu'minin. فرج عنا الكرب يا مفرج المكروبين يا ربنا يا غياث المستغيثين اكفنا ونجنا وجميع من في بيوتنا مما نخاف ونحذر ولا سيما من هذا الوباء وسخر لنا ما احوجتنا اليه يا مغيث وغثنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله